Kembali lagi di News Pagi, pemirsa, sebuah bus yang membawa rombongan pesta terguling di pinggir jalan di dekat kota Kathmandu, Nepal. Bus menghantam dinding samping jalan Pegunungan hingga menewaskan 17 orang. Petugas polisi masih terus menyelidiki penyebab bus menabrak dinding samping jalan Pegunungan. Sedikitnya 17 orang tewas dan 22 luka-luka. Sementara korban luka diselamatkan oleh penduduk desa setempat dengan bantuan petugas polisi dan tentara. Lokasi kecelakaan berada di dekat desa Betancok, sekitar 48 km di timur ibu kota Kathmandu. एकैचोटि निकाले चाहिँ 13 जना, पहिला 3 जना निकाले सर हैन, 3 जना चाहिँ पहिला पठाइदियो अरु गाडीमा हैन, 13 जना चाहिँ पछि त्यो सब. Badai destruktif yang melanda Amerika Serikat pekan ini memicu tornado yang menewaskan seorang anak laki-laki dan ibunya di Louisiana. Wilayah selatan terancam cuaca yang lebih buruk pada hari Rabu. Di Farmersville, Louisiana, sekitar 145 km di sebelah timur Cateville, sekitar 20 orang dibawa ke rumah sakit. Beberapa menderita luka kritis setelah tornado menyebabkan kerusakan besar pada rumah, kendaraan, dan kompleks apartemen. Perkiraan cuaca maksud kami pada hari Rabu memperingatkan badai yang lebih parah. Sementara peringatan angin topan dikeluarkan pada Rabu pagi untuk sebagian wilayah Louisiana dan Mississippi. Sementara itu, pemirsa, jalan tertutup es dan salju di North Dakota. Pihak berwenang pada Selasa malam menutup persimpangan antara Bismarck dan Fargo karena tidak dapat dilewati. Ramalan cuaca setempat memperkirakan badai akan mengguncang Midwest bagian atas dengan es, hujan, dan salju selama beberapa hari. Badai kemudian bergerak ke arah Appalachian Timur Laut dan Tengah. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan badai musim dingin sejak Rabu malam hingga Jumat sore tergantung waktu terjadinya badai. Warga Virginia Barat hingga Vermont diminta untuk memperhatikan kemungkinan campuran salju, es, serta hujan es yang sewaktu-waktu turun secara signifikan. Serangan pesawat tak berawak Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Kiev pada hari Rabu. Sementara pertahanan udara Ukraina berjuang untuk menggagalkan lebih banyak lagi serangan. Serangan drone Rusia pada hari Rabu meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai di distrik Shevchenkivsky. Ledakan tersebut menghancurkan jendela di mobil yang diparkir dan di gedung di sebelahnya. Sebagai respon ketahanan Ukraina terhadap ratusan serangan yang sama dalam beberapa bulan terakhir, kru pembersihan segera dikerahkan ke lokasi untuk menyekop puing-puing dan menggelar terpal plastik menutupi jendela yang pecah, sekaligus mengatasi suhu beku di jalan. Спали нормально, коли бабах. Діти були ось в цій кімнаті. Штори були за батареєю, добре, що вони хоч так були, бо стекла повилітали туди, слава Богу, що дітей не зацепило. Діти перелякались, вікна повилітали. Що я ще можу сказати? Поганого я їм нічого не зробив, а мені прилетіло откуда, звідки, я не розумію, за що. Serangan tersebut menunjukkan bagaimana kota terbesar Ukraina tetap rentan terhadap serangan rutin Rusia. Banyak infrastruktur dan pusat populasi lainnya hancur di sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan video singkat mengatakan teroris menembakkan 13 drone buatan Iran dan semuanya dicegat. Бажаю здоров'я. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени. Serangan terjadi dalam 2 gelombang dan pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi, sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan.
Saat hari kerja dimulai di Kiev, pihak berwenang segera membunyikan sistem peringatan serangan udara. Pemirsa, apotek-apotek di Beijing terpaksa menjatah obat-obatan dan persediaan lainnya saat gelombang infeksi virus corona melanda Cina sejak beberapa bulan terakhir. Cina pekan lalu mengumumkan pelonggaran pembatasan COVID-19 secara signifikan dan mulai melihat dampak berupa peningkatan jumlah kasus penularan baru. Peningkatan kasus memicu kekhawatiran bahwa sistem kesehatan di Cina bisa kewalahan seperti yang terjadi di negara lain. Namun sejauh ini, kebanyakan yang baru jatuh sakit hanya melakukan isolasi mandiri di rumah, membuktikan lonjakan jumlah pasien tidak sebanyak yang diduga. Meski demikian, sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebaran virus. Beberapa rumah sakit dilaporkan berjuang untuk tetap memiliki staf karena meningkatnya penularan virus corona di antara karyawan mereka. Banyak orang terdorong untuk membeli persediaan obat guna mengantisipasi lonjakan kasus. Tes antigen cepat terjual habis di seluruh kota dan toko-toko online. Sementara banyak obat flu dan demam yang populer juga kehabisan stok. 目前现在关于退烧之类的，就是暂时都缺货，一直订，一直来不了货，主要是好多顾客都那个，有的呢就是最近这2天来的也不多，可能一人就先给我先分个1盒，先吃着。但是有症状的人肯定是有的货一定是给人家。如果要是说备用的这个呢，咱们不建议去大量的去备这些太多的药，有症状的人是可以。 Apotek Zoo menutup sebagian besar toko dari pelanggan untuk meminimalkan kontak dengan orang yang berpotensi telah terinfeksi. Pelanggan dilayani di meja yang dipasang di dekat pintu masuk toko. 发热的有的这些不是阳性吗？然后发热的在医院。快来了啊！好嘞，您慢走啊。好。然后就是医院接待不过来，就会来自行购买药。有的夜里来买这些退烧药，确实还是真没货。有的话一定是给一些顾客的。哦，是这样。确实是的，因为有的退烧药期呢特别紧张，一直在订，一直没来，也挺着急的。 Langkah membuka diri menjadi perubahan besar Cina yang sejak awal mempertahankan kebijakan nol COVID. Pengujian massal sering dilakukan, namun kini orang bisa sembuh di rumah dan tidak membutuhkan perawatan medis. Sementara itu pemirsa, Komisi Kesehatan Nasional Cina mulai Rabu kemarin menurunkan laporan harian COVID-19 saat pengujian PCR menurun tajam. Namun keputusan ini justru menjadikan jumlah kasus meningkat. Jalan-jalan di kota Beijing menjadi sangat sepi dengan garis-garis terbentuk di luar klinik demam dan di apotik di mana obat batuk dan flu kini lebih sulit ditemukan. Di Rumah Sakit Puren Beijing, klinik demam melihat banyak pasien yang membutuhkan perhatian medis, baik melalui infus maupun tangki oksigen. Meskipun terjadi peningkatan infeksi yang besar, beberapa orang kurang peduli dengan virus itu sendiri. 人得的挺多的，但我觉得还好吧，就是感冒几天就好了，也没有时间很长。反正就是感觉大家都会得一波，也不用紧张，早晚会中招的，也没有特别紧张。 Rumah sakit juga dilaporkan berjuang keras untuk tetap memiliki staf, sementara pertanyaan warga melalui saluran hotline kesehatan meningkat 6 kali lipat. 1.500 karavan migran tiba di Meksiko Utara untuk menyerahkan diri kepada otoritas patroli perbatasan sekaligus meminta suaka di Amerika Serikat. Sementara otoritas Meksiko dilaporkan telah menutup kamp migran di perbatasan. Setelah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan, bis yang mengangkut ribuan migran dari Mexico City menyerahkan mereka kepada kelompok kejahatan terorganisir di utara kota Durango. Mereka dijejalkan ke dalam sebuah rumah dan uang tebusan diminta untuk pembebasan ribuan migran ini. Sementara itu, pemerintah Meksiko membongkar kamp migran besar-besaran di negara bagian selatan Oaxaca. Puluhan ribu migran memperoleh dokumen transit sementara di sini dalam perjalanan mereka menuju perbatasan Amerika Serikat.
Pembongkaran camp dilakukan hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu 21 Desember yang ditetapkan oleh Hakim Federal Amerika Serikat untuk mengakhiri pembatasan suaka yang melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Hasta los momentos estamos esperando el 21, que supuestamente hay unos que dicen que están esperando el 21 porque puede ser que nos abran otra vez las puertas, otros dicen que antes del 21 que nos tenemos que pasar. En sí no voy incierto pues. Pada puncaknya diperkirakan terdapat 15.000 migran di kamp tersebut yang terdiri dari beberapa tenda besar di pinggiran kota. Sebagian besar migran berasal dari Venezuela dan Nicaragua dan dibawa ke sana oleh otoritas Meksiko. Menurut data pemerintah federal, hingga awal November terdapat lebih dari 135.000 migran yang telah melewati kamp tersebut. Sidang pra-peradilan berlangsung di Brussel pada Rabu untuk anggota Parlemen Eropa yang dituduh melakukan korupsi. Tudingan telah diarahkan kepada pejabat Qatar yang dituduh menyuap anggota Parlemen Uni Eropa untuk meremehkan hak-hak buruh menjelang Piala Dunia Sepak Bola. Skandal ini mulai terungkap ke publik minggu lalu dan telah merusak reputasi Uni Eropa, blok yang terdiri 27 negara anggota. Skandal ini telah merusak klaim majelis atas landasan moral yang tinggi dalam penyelidikannya kasus tersebut, seperti dugaan korupsi di negara anggota Hungaria. Ya, pemirsa, pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa dan ASEAN berlangsung pada hari Rabu di Brussels, Belgia. Seluruh kepala negara ASEAN hadir kecuali pemimpin Myanmar. Uni Eropa dan ASEAN memperingati 45 tahun hubungan diplomatik pada pertemuan puncak di Brussels, Belgia, hari Rabu. Pertemuan tersebut dibayangi oleh gangguan politik di Eropa, mulai dari perang di Ukraina hingga skandal penyuapan. Persoalan pasokan energi untuk menggantikan aliran gas Rusia telah mempengaruhi ekonomi dan pasar keuangan hingga mendorong inflasi di Eropa. Meski demikian, Eropa dan ASEAN optimistis akan pemulihan ekonomi pasca pandemi di tengah resesi. Tahun depan, secara bergilir Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN menggantikan Kamboja. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia berhasil meredam resesi dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara stabil. Namun Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO soal kebijakan nikel. Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan agar kerjasama kedua pihak harus didasarkan pada kemitraan yang sejajar. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Dari 10 negara ASEAN, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak hadir karena Uni Eropa menolak mengundangnya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan agenda utama KTT ASEAN Uni Eropa adalah dorongan untuk hubungan infrastruktur yang lebih dalam antara Uni Eropa dan ASEAN. Eropa menggiatkan proyek di bawah program Global Gateway untuk mengimbangi Belt and Road Initiative China.
ASEAN dan Uni Eropa juga berfokus pada penggunaan lebih banyak energi bersih dan infrastruktur digital. Pemirsa, setelah vakum selama pandemi COVID-19, Jakarta Warehouse Project atau DWP kembali digelar di G-Expo Kebayoran, Jakarta Pusat. Ribuan pengunjung tumpah ruah menyaksikan pertunjukan disc jockey dari dalam dan juga luar negeri. Para pecinta musik langsung ikut bergoyang mengikuti tempo musik yang dimainkan para disc jockey. Puluhan DJ memang dihadirkan dalam gelaran Jakarta Warehouse Project 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sejumlah DJ ternama dari dalam dan luar negeri ikut memeriahkan event tahunan ini. Sebut saja Dipa Barus, Weird Genius, Martin Garrix, dan DJ Snake ikut memompa adrenalin para pecinta elektronik dance music untuk terus bergoyang tanpa mengenal lelah. Jakarta Warehouse Project ini kembali digelar di ibu kota setelah sempat vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pastinya seneng banget dan seru ya. Sangat ditunggu-tunggu dari lama setelah dari 2019 pandemi dan akhirnya 2022 ada lagi. Benar-benar menyenangkan sih karena DJ yang kita tunggu-tunggu tuh ada. Kalau dari lokal yang pasti Winky. Oh, aku Dipa Barus terbaik. Jakarta Warehouse Project 2022 berlangsung 3 hari dari tanggal 9 hingga 11 Desember dan digelar mulai sore hingga tengah malam. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Cerita manis Maroko di Piala Dunia 2022 harus terhenti di semifinal usai disingkirkan Perancis. Berita seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.